Ya, puji Tuhan baik-baik. Ya, jadi sebelum saya melakukan supervisi di kelas yang Bapak sudah tentukan untuk kali, jadi saya akan mengadakan observasi terlebih dahulu ya. Ya. Jadi dalam kegiatan ini saya akan berdiskusi dengan Bapak tentang berkaitan dengan beberapa hal berhubungan dengan supervisi yang akan dilakukan. Di sini saya juga mau sampaikan bahwa supervisi yang akan dilakukan di kelasnya Bapak itu saya bukannya mau masuk untuk menggurui Bapak atau mau menilai cara mengajarnya Bapak, tidak ya. Jadi di sini supervisi akademik itu kita akan belajar bersama, tentunya untuk pengembangan kompetensi sebagai seorang guru. Dan tentunya untuk kebutuhan anak-anak kita ke depannya. Jadi nanti kalau saya masuk Bapak seperti biasa saja, ya tidak usah, jangan sampai ini yang dikhawatirkan Pak. Kadang kalau mau disupervisi guru malah membuat-buat cara mengajarnya, jadi tidak natural. Maka biasa siswa kayak kaget begitu. Jadi nanti seperti biasa saja. Oke, baik. Nantinya kelas ini kelas 10 tahap 7 Pak ya? 10 tahap 7. Iya. Nah, ini pertemuan keberapa Pak? Ini pertemuan ke-11 ya. Oke, pertemuan ke-11. Durasi waktunya Pak? 40 kali 2, 80 menit. Oke, 2 jam pembelajaran. 2 jam per menit. Nah, apa yang ingin Bapak nanti capai atau tujuan pembelajaran? Ya, setelah melewati proses pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu menggunakan alat-alat musik baik tradisional maupun modern sesuai dengan minat dan kemampuan talenta mereka masing-masing. Jadi alat tradisional saja Dan modern. modern. Nah, area mana yang Bapak ingin kembangkan? Ya, kami akan melakukan proses pembelajaran dan organisasi. Mari kita akan lihat minat siswa. Lalu setelah itu kita akan mengembangkan juga bagaimana cara menggunakan mengatur Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah
bagian musik. Oh ya, jadi jangan sampai hanya setelah selesai pembelajaran selesai juga ya kegiatan mereka, tapi lebih kepada bagaimana supaya bisa berkembang di Ya, mengembangkan diri siswa. Oke, baik Pak. Ya, jadi untuk kegiatan per hari ini cukup sekian Pak ya. Jadi nanti jam ke-7.8 jam 11.50. Ya, jam 11.50 nanti saya akan masuk di kelasnya Bapak di 10.7. Oke, jadi tetap semangat Pak ya, Fet. Sampai saja ya. Oke, tidak usah gugup. Boleh saya minta RBP-nya Pak? Silakan Ibu. Jadi saya akan jadikan panduan ketika saya masuk di kelasnya Bapak nanti. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Yafet ya untuk waktunya hari ini. Ya. Oke, sampai ketemu nanti di kelas. Oke, selamat. Oke, siap semua? Siap. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, seperti janji Bapak minggu lalu, kita akan memainkan alat musik tradisional dan musik modern. Ya, oke, ada satu alat musik tradisional dan ada juga alat musik modern. Iya. Saya mau cek dulu ya kehadirannya. Berapa orang yang hadir? Banyak. Ya. Ada yang lulus? Tidak ada ya? Jadi sesuai tadi jadwalnya tadi ya. Oke, terima kasih. Sesuai dengan kelompok yang telah kita buat, di sana kelompok organ ya. Di sini kelompok drum ya. Di sini kelompok gandam toraja. Oke, kalau saya bilang gandam toraja, kamu harus bilang yes. Kalau saya bilang organ, kamu bilang yes ya. Kalau saya bilang drum, kamu yes ya. Oke, siap? Oke. Drum. Yes. Or gandam. Yes. Dan organ. Yes. Organ. Yes. Gandam. Yes. Kalau saya sudah bilang drum, langsung diam. Mau bilang yes, langsung diam. Ya, yang masih berbicara berarti masih dikasih konsekuensi. Drum. Yes. Organ. Yes. Drum. Organ. Yes. Nah, nanti satu orang ya. Siapa namanya? Yusuf nanti akan mendapat konsekuensi bernyanyi dengan Bapak di depan ya. Nanti. Oke. Silakan ambil pulpen dan bukunya. Semua pertanyaan yang akan saya berikan nanti kepada setiap kelompok sesuai dengan minatnya ya, sesuai dengan talenta yang kalian miliki ya. Sudah siap semua pulpen dan bukunya? Ya. Nanti silakan ditulis, didiskusikan dalam kelompok ya. Sudah semua? Ya. Pertanyaannya cuma satu. Tuliskan kesulitan. Dalam mempelajari alat musik. Sesuai dengan minat kalian. Oke, sudah semua? Oke, waktunya 5 menit aja lah. Setelah 5 menit kita akan mempraktekkan. Ya, kita akan melihat dulu apa kesulitannya. Setelah itu kita selesaikan kesulitannya. Setelah itu kita mempraktekkan. Lima menit saya kasih waktu dimulai dari sekarang. Silakan tulis sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Kesulitan apa? Setelah itu diskusikan dalam kelompok, lalu kita saling berbagi ya. Kita akan saling berbagi dengan kelompok lain. Mungkin nanti solusi yang akan kalian berikan akan menjadi solusi dari kelompok yang lain. Sudah? Oke, simpan dulu jawabannya. Belum. Ya. Oh, ada yang belum ya? Diurutin belum? Kelompoknya Mas Riki, Fikri Prasetyo sudah belum? Belum ya? Apa? Sudah? Ya, karena mereka ini seorang organ ya, pianis, calon pianis. Ya, kalau nanti sudah aman kesulitannya, tidak ada kesulitan, dia akan menjadi seorang pianis. Oke, kelompoknya Fikri sudah? Belum. Saya mau kelompok organ. Satu orang saya menyampaikan apa sebenarnya
kesulitan dari bermain objek? Kesulitan dalam menghafal. Coba berdiri. Ya, namanya siapa lagi? Franky, silakan Franky. Kesulitan dalam menghafal nada. Oke, kelompok lain, adakah yang bisa memberikan solusi? Bagaimana solusinya supaya orang tidak sulit dalam menghafal nada? Apa yang harus dilakukan? Selalu apa lagi? Selalu latihan. Apa lagi? Menghafal nada. Oke, ada solusi dari kelompok lain. Yang pertama, Franky dan temannya harus banyak berlatih dan belajar. Setelah itu menghafal nada. Ya, itu solusi 2 ya. Karena memang pengalaman Bapak, semakin banyak kita bermain alat musik, semakin lincah lagi kita ya. Ya, sama misalnya Bapak kenapa bisa bermain gitar dari SD? Dari SD sudah 5 gitar rusak. Ya, calon 1 6 lagi karena ada gitar sepakan lagi, jadi ada 6 gitar. Artinya apa? Bahwa kita memang harus banyak belajar. Terima kasih kelompok gandang dan drum memberikan solusi. Gimana puas? Oke. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompoknya pemain drum. Apa kesulitannya? Kesulitan dalam mempelajari alat musik. Kaku saat bermain. Ya, kaku saat bermain. Oke. 2 kelompok organ dan kelompok gandang. Apa solusi yang terbaik supaya kelompok ini lincah dalam bermain musik gendang? Lebih percaya diri lagi. Franky memberikan solusi harus percaya diri. Apalagi? Lebih giat latihan apa lagi? Menekuni. Oke, ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Percaya diri. Ingat solusinya tadi? Lebih giat belajar ya. Terakhir dari kelompok yang pemain ganda, apa kesulitannya? Sulit menyamakan irama. Sulit menyamakan irama dengan alunan gerak Pak Gelu. Terima kasih. Adakah yang bisa memberikan solusi? Lebih giat belajar, dan yang kedua menghayati. Berarti sambil makan tidak boleh pikirkan ceweknya ya. Bisa kamu angkat untuk ini saya? Dan bisa kamu ini. Oke, bagaimana nih? Coba kasih ini. Siap? Oke. Silakan Aldo sekarang berbagi dengan temannya ya. Ya boleh, silakan berbagi aja dari dulu. Siap? Silakan berbagi dengan temannya. Oke. Gimana tadi? Yang mana? Ajarkan, ayo. Kasih contoh dulu, contoh. Oke, silakan. Ya, jangan berhenti. Siap, 1 bersama ya. Ajar temannya, 1, 2, 3. Oke, diam dulu ya. Oke, diam ya. Main kilo ya. Siap, 1. Siapa yang nyanyi? Semua kalau boleh tidak nyanyi ada konsekuensi. Siap, 1, 2, 3, mulai.
Siapa yang bagus semuanya lagi? Aku yakin ya, aku yakin. Siap? 1, 2, 3. Mulai. Jangan diam ya. Saat kau berbicara, hanya ditentukan oleh perkataan. Pindah ke G, pancing A, C, B, G. Karena jangan bayangkan Tuhan saat kau nomor pancing C. Hidup hanya ditentukan oleh C. Ayo pancing ke G, pancing ke G, pancing ke G. Oke. Silakan kembali ke tempatnya ya. Sebelum kita mulai lagi. Oke, silakan duduk baik ya. Kalau kamu yang kedua. Memang kalau bermain musik itu waktu sedikit sekali ya. Iya, kayak ini sudah selesai dari jam. Tapi saya yakin tadi yang komen ganda ada beberapa orang yang bisa. Pemain organ juga ada beberapa yang bisa. Komen drum tadi, mana Yusel? Yusel ini sudah kelihatan mau maju ya. Tinggal di pernak-pernak. Satu lagi tadi, yang pacaran dengan TKJ siapa itu? Oh, Juli ya. Ya, Juli tadi sudah mulai sedikit beratnya ya. Oke, berarti tadi solusi yang kalian berikan sudah terlaksana tadi sama Yoel. Salah apa? Yusel dengan Santo dengan Piki. Mana Piki? Ya, Piki sudah mulai bisa ya. Kan semua persiapkan diri. Boleh latihan di rumah ya, boleh latihan di rumah. Dan juga boleh buka Google, YouTube, supaya menginspirasi kalian untuk bisa terus bermain alat musik. Oke, semua silakan merefleksikan diri. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran ini? Saya akan tanya nanti ya. Lalu apa kesulitan yang masih dihadapi? Ingat apa yang telah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini dan apa kekurangan yang masih kalian sudah dapatkan. Silakan melakukan refleksi. Saya akan menunjuk 3 orang untuk menyampaikan refleksi. Oke, refleksi dimulai. Silakan. Sekarang saya mau dari kelompoknya Tumen Korban. Silakan sampaikan refleksi kalian apa yang telah kalian dapatkan hari ini dan apa yang masih menjadi hambatan. Oke, silakan ranking. Apa kira-kira yang kamu dapat hari ini ranking dan apa kekurangan yang harus ditambah minggu depan? Silakan ranking. Berdiri nggak? Berdiri ranking. Kasih kelas mana ya? Refleksi saya hari ini mata pelajaran mesin gaya itu saya sudah bisa menggunakan organ meskipun kan. Apa yang kira-kira menjadi hambatan mana? Kurang percaya? Berikan plus kepada mereka. Oke, saya minta kelompok dari pemain drum silakan merefleksi. Silakan Yusel, apa yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran hari ini dan apa yang perlu kamu perbaiki dari proses pembelajaran untuk minggu depan? Silakan. Meskipun belum sempurna, setidak-sempurnanya akan diselesaikan minggu depan ya. Siap ya? Oke, kita untuk Yusel dulu. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan berdoa. Saya minta saudara Piki untuk maju ke depan untuk memberikan doa kepada kita. Silakan Piki. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberitahu dari awal kepada pembelajaran ini terakhir. Sekarang kami berdoa yang menjadi Terima kasih. Selamat siang Pak. Siang Bu.
Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa baik Ibu. Oke, terima kasih Pak ya untuk kesempatannya hari ini, waktunya meluangkan waktu bisa hadir di sini untuk kita melakukan diskusi bersama. Iya. Ini jadi untuk hari ini masih sekaitan dengan kegiatan yang kita lakukan kemarin, di mana Iya. saya masuk di kelas yang Bapak ajar untuk mengamati proses pembelajaran yang Pak Yafet lakukan kemarin. Iya, Bu. Ya, jadi itu adalah tindak lanjut dari kegiatan supervisi kemarin Pak ya. Betul, Ibu. Ya, jadi saya minta waktunya sebentar. Siap. Oke, di sini saya pertama apa yang Bapak mau harapkan, apa yang Bapak inginkan harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, terima kasih Bu. Hal yang saya inginkan dari pertemuan kita diskusi ini ialah saya menginginkan sebuah pencerahan di mana saya akan merubah paradigma cara-cara yang sebenarnya sudah tidak tepat lagi dilakukan di zaman sekarang ini dengan siswa yang karakternya sudah berbeda dengan siswa yang zaman dahulu Bu ya. Jadi memang harus ada perubahan paradigma, dan bagaimana caranya ialah dengan cara berkolaborasi itu. Dan saya rasa pertemuan kita hari ini saya ingin mendapatkan pencerahan seperti itu. Ya, jadi semoga Pak ya apa yang Bapak harapkan bisa tercapai dalam pertemuan kita hari ini dengan adanya kita berdiskusi seperti ini. Iya. Ya. Nah, kemarin bagaimana perasaan Pak Yafet saat saya masuk di kelasnya Bapak kemarin? Iya betul Ibu. Saya merasa sebenarnya awalnya merasa deg-degan Ibu ya. Karena selama ini saya mengajar tanpa ada orang atau rekan sekerja. Tiba-tiba ada rekan sekerja, terus terang deg-degan. Ya. Tetapi itu di awal-awal saja Ibu. Lalu setelah lama-kelamaan, lalu juga siswa yang memberikan keasikan dalam cara belajar mereka, dalam proses pembelajaran mereka, akhirnya saya lupa bahwa ternyata ada yang mengawasi dan saya sudah menikmati. Ya di sekitar pertengahan, tapi awal-awalnya merasa deg-degan itu yang saya rasa. Yang wajar Pak ya, karena memang kadang kita sudah terbiasa dengan siswa, tetapi ketika ada rekan kerja yang mengawasi kita, deg-degan. Seperti itu. Oke baik Pak. Dari strategi yang pernah Bapak sampaikan di awal pra observasi kemarin, ada model kreatif pengumpulan kelompok, tanya jawab dan diskusi. Apakah itu sudah tercapai kemarin di pembelajarannya Bapak? Dari ciri-cirinya saya lihat itu indikator-indikatornya sudah tercapai Bu. Di mana pada saat saya membuat kelompok, motivasi siswa itu sangat tinggi dalam bentuk kelompok. Karena kenapa? Sebelum membentuk kelompok saya mengatakan ini sesuai minat ya. Siapa yang suka gendang silakan masuk ke gendang. Siapa yang suka drum silakan masuk ke drum. Siapa yang suka ke orgen silakan ke orgen. Sehingga motivasinya terbentuk. Jadi tujuan saya bahwa siswa menjadi seorang pembelajar yang luar biasa itu sudah mulai ada ciri indikator-indikatornya. Setelah itu mereka saya berikan, ini kelihatan lagi biar tujuannya tercapai saat saya berikan mereka sebuah masalah, lalu mereka mendiskusikan dalam kelompok masalah tersebut sehubungan dengan masalah bermain alat musik ya. Motivasinya luar biasa motivasi mereka mencari bagaimana solusi dari masalah. Kenapa sih orang susah bermain alat musik? Itu akan menjawab pertanyaan mereka, kenapa saya agak sulit mengembangkan bakat saya. Jadi pada saat mereka menemukan jawaban itu, mereka juga menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini mereka harapkan. Kelihatannya semangatnya luar biasa. Lebih-lebih pada saat mereka saling tanya jawab. Sepertinya pada saat mereka bertanya, orang menjawab, dia mau bertanya lagi. Semangatnya luar biasa karena dia pikir apa yang dia mau diskusikan ini adalah kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Kebutuhan mereka untuk melengkapi bakat-bakat mereka. Jadi sehingga saya melihat ada ketercapaian mereka sebagai seorang siswa pembelajar, di mana mereka termotivasi untuk mau belajar. Lalu ada beberapa siswa juga Bu, kalau kita hubungan dengan tujuan, ada sudah beberapa siswa, banyak siswa juga yang sudah bisa bermain alat musik. Karena ternyata pada saat mereka diarahkan kepada minat mereka akan cepat sekali berkembang. Ketimbang kalau kita memaksakan, kan selama ini Bu, kalau saya mengajar, saya bilang gendang A, B, C digendang. Di musik ini E, F, F di orgen seperti itu biasanya. Tapi pada saat
Dan hasilnya sangat kurang karena tidak sesuai dengan minat. Pada saat saya kumpulkan sesuai dengan minat, rata-rata ketercapaian tujuan saya di mana siswa akan mampu memainkan alat musik baik modern maupun tradisional itu tercapai. Ya, seperti itu. Jadi di sini pembentukan kelompoknya mereka sendiri yang tentukan Pak ya. Siap Ibu ya. Sesuai dengan Minat mereka. Ya. Oke. Jadi tadi sudah disinggung Pak Yafet tentang tujuannya sudah tercapai. Sudah tercapai. Jadi di sini secara umum bahwa strategi dan tujuan yang Pak Yafet tentukan di awal itu sudah tercapai Sudah. dalam proses pembelajaran kemarin. Ya. Baik Pak. Nah, dalam pembelajaran kemarin hal-hal baik apa yang Pak Yafet rasakan? Iya. Yang pertama tadi seperti yang saya katakan tadi, semangat siswa itu yang luar biasa. Membuat saya merasa, awalnya kan saya merasa ada guru di dalam, tapi pada saat mereka sudah termotivasi, saya merasa tidak ada lagi yang mengawasi saya. Karena motivasi siswa yang luar biasa, mereka mencari sendiri menyelesaikan sendiri masalah problem kehidupan mereka. Akhirnya itu hal yang baik, jadi siswa juga sudah bermotivasi untuk mencari materi. Bukan guru lagi sebagai sumber, tapi kita mengarahkan saja mereka. Itu yang saya rasa sangat baik, yang saya dapatkan dari proses yang kemarin. Jadi semangat siswa ya, antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu dipertahankan Pak ya. Siap Ibu. Nah, kalau hal-hal yang masih mungkin Pak Yafet rasa masih perlu diperbaiki, yang masih kurang dalam proses pembelajaran kemarin. Yang saya rasa kurang Ibu, dia berada di teknisnya saja, di mana perlengkapan alat-alat yang masih kurang Ibu. Misalnya saat itu ada yang berkata kepada saya, menantang saya, Pak, saya bisa main biola Pak. Kalau Pak siapkan biola, saya bisa bermain biola. Saya bilang, kamu hebat. Dia bilang, sedikit-sedikit bisa Pak. Itu kan tantangan ya. Bagi saya masih tantangan, bahwa yang merasa saya kurang itu adalah alat-alat musik yang sangat kurang. Sarana-prasarana yang kurang. Itu cuma teknisnya Bu ya. Itu teknisnya rasa masih kurang. Nah, dari hal yang kurang tadi, masalah teknis ya, sarana-prasaranya masih kurang. Apa rencana Pak Yafet untuk memperbaikinya ke depan? Iya, rencana saya Bu, yaitu bagaimana saya akan berdiskusi bersama dengan Wakasek, melibatkan Wakasek, prasarana dan prasarana sekolah, dan juga kesiswaan untuk mempersiapkan alat-alat tersebut. Ya, dan juga satu lagi yang penting untuk proses pembelajaran, saya akan terus bertanya kepada guru CGP, guru GP, dan Pak Niko sebagai peserta di sekolah ini. Ya. Iya. Berarti ada lokasi sarana prasarana Pak ya, Siap, sarkas, kemudian kesiswaan yang akan Bapak libatkan. Oke, baik Pak. Nah, Pak Yafet sudah tentukan tadi hal yang masih kurang, kemudian rencana Bapak memperbaiki. Nah, kira-kira kapan mau dilaksanakan ini, dieksekusi ini rencana ini Pak? Iya, karena kebutuhan ini mendesak Ibu, bahwa ini harus dilakukan. Ya, jadi saya akan melakukan secepat mungkin Ibu, karena saya melihat ini kebutuhan siswa jangan disepelekan, tapi ini harus diutamakan karena untuk menjadikan siswa sebagai pembelajar itu harus dibentuk motivasinya dulu. Dan terus terang motivasi mereka kalau alat dan prasarana sesuai dengan minat mereka itu ada, pastilah otomatis semangat mereka akan timbul. Setelah itu mereka akan menjadi manusia pembelajar semua. Jadi lebih cepat, lebih baik. Ya. Baik Pak. Nah, dari pertemuan kita hari ini mungkin sebelum-sebelumnya Pak, selama ini ada tidak yang mungkin masih menjadi beban Pak Yafet atau mengganjal di benaknya Pak Yafet? Iya, ada begitu banyak hal Ibu yang mengganjal. Terus terang tadi yang saya katakan tadi itu tentang sarana prasarana. Itu semuanya terus terang yang mengganjal saya. Terus terang sebagai guru seni budaya, saya juga termotivasi untuk belajar beberapa alat musik ya. Tetapi karena prasarana tidak ada, akhirnya niat itu biasa terkubur. Ya, misalnya saya pernah mendapatkan sebuah biola, saya pernah pelajari sedikit, ternyata gampang alat, tetapi saya di sekolah tidak ada alatnya. Ya, jadi itu yang mengganjal sekali saya, bagaimana menjadikan siswa itu mengapresiasi tentang
seni musik yang ada di Indonesia, terkhusus seni budaya yang ada di Toraja lokal dalam hal musik. Kalau tidak ada alatnya tidak bisa juga. Iya, betul. Ini yang sangat mengganjal. Jadi tidak hanya sekadar teori saja, sebatas Iya, teori saja, teori karena saja. harus memang siswa langsung mempraktekkan supaya bisa. Ya. Baik Pak, oke. Jadi terima kasih banyak Pak. Jadi di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan selama pengamatan saya kemarin dalam proses pembelajaran yang Bapak Yafet lakukan di kelas. Siap. Jadi sekali lagi Pak Yafet, bahwa di sini saya tidak menggurui atau mau menilai bahwa proses apa cara mengajar Pak Yafet seperti ini tidak benar atau masih kurang, tidak Pak ya. Jadi kita saling melengkapi. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran sejauh ini saya lihat memang sudah tercapai Pak. Dilihat dengan kemampuan siswa di kelas dalam menggunakan alat musik. Ya, mereka ada yang menggunakan alat musik ya, drum, kemudian gendang dan organ. Mereka sudah bergantian di situ. Nah, berikut dari strategi juga sudah tercapai. Kemudian kalau dari seri area pengembangan yang Pak Yafet ingin hendak capai, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah tampak kemarin dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses itu Pak Yafet memfasilitasi murid dengan membentuk kelompok sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka sendiri yang menentukan bahwa saya suka drum, mereka bergabung di situ, saya suka organ dan gendang. Ya, jadi itu sudah tampak. Kemudian pada pembentukan karakter, ya, sangat jelas kemarin terlihat Pak, di mana terlihat ketika anak-anak memberikan salam. Kemudian pada pembentukan kelompok, di mana di situ bahwa bagaimana mereka manajemen diri, mengatur diri mereka untuk bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Pasti mereka kan satu minat tapi dengan berbagai karakter dalam satu kelompok. Itu sudah nampak. Kemudian pada saat mereka mau pulang, mereka berdoa. Dan yang paling menarik saya lihat Pak, bahwa ketika mereka pulang mereka menyalami Bapak, dan itu sangat langka. Apalagi di kalangan siswa SMK. Betul. Ya, jadi mereka menganggap hal itu adalah kerjaannya anak TK, anak SD menyalami. Yang lebay dia. Ya, mereka akan menganggap bahwa itu hal yang lebay. Lebay, ya. Itu terlaksana di pembelajaran yang Bapak ini dan sangat luar biasa. Iya, dan memang itu harus dikembangkan lagi Bu, karena setelah corona ini 3 tahun ini bersalam-salaman itu sepertinya hal yang susah lagi dilakukan. Iya. Jadi memang kita harus biasakan lagi tuh. Iya. Iya, betul sekali Pak ya. Jadi itu, dan secara keseluruhan Pak, saya rasa bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin sudah sangat luar biasa. Ya, tetap dipertahankan Pak ya. Nah, di sini ada sedikit yang saya mau sampaikan. Masih ingat ya budaya positif yang pernah Bapak ikuti waktu saya presentasi Pak? Siap, ya, masih ya, di situ kan ada disinggung tentang kesepakatan kelas. Ya, itu ya, betul sekali, betul. Jadi kemarin saya lihat belum ada Pak ya, betul. mengingatkan siswa di awal pembelajaran tentang kesepakatan kelas. Betul. Ya, itu yang saya sempat lihat kemarin, bahwa mungkin terlupa. Ya, itu ya, betul itu. Kemudian di awal juga saya lihat tidak adanya kegiatan persepsi. Betul. Ya, mengingatkan siswa akan pembelajaran sebelum masuk di pembelajaran pada hari itu. Ya, kemudian memotivasi siswa. Betul. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita terus berkolaborasi untuk perbaikan. Betul itu. Oke. Jadi dari area pengembangan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembentukan karakter, yang mana yang lebih Pak Yafet mau fokuskan untuk dikembangkan? Terus terang Ibu, kalau bagi saya karakter dulu ya. Ada 2 contoh lah saya mau sampaikan Ibu. 2 contoh bagaimana arti sebuah karakter bagi seorang manusia. 2 kejadian luar biasa di SEA Games kalau saya tidak salah. Pertama, seorang pelatih Indra Sapri kalau saya tidak salah, yang betul-betul agamanya kuat, betul-betul mentalnya kuat. Jadi gabungan antara agama dengan mental yang kuat, sehingga membentuk sebuah manusia yang luar biasa, yang mampu diteladani oleh para pemain. Kenapa saya harus menjadikan Indra Sapri sebagai contoh yang luar biasa? Saya melihat seorang manusia tanpa mental yang baja tidak akan bisa berprestasi.
seorang manusia tanpa iman, dia tanpa kepercayaan kepada Tuhan itu tidak akan bisa menjadi orang hebat. Jadi saya melihat ini mental karakter ini harus dibungkus betul, dirapatkan dua ini, sehingga saya melihat pada saat perjuangan Indonesia mendapatkan emas itu, saya melihat Indra Sarpi harusnya marah pada saat itu karena dia berapa kali diserang, tetapi karena agamawannya kuat, mentalnya kuat, karakternya kuat, yang terbentuk oleh iman pelatih tersebut dengan mentalnya yang baja, akhirnya dia bisa mampu menenangkan para pemainnya, dan pemainnya juga tenang. Setelah itu mereka mampu membalikkan situasi. Kelihatannya Indonesia terpuruk, tetapi karena mentalnya, karakternya bagus, emosinya bagus, akhirnya fisik yang sudah lelah itu terbayar dengan mental dan iman yang kuat, sehingga Thailand yang awalnya itu mentalnya semangatnya kuat, akhirnya dia habis tenaganya. Ternyata dalam olahraga itu yang bisa menimbulkan tenaga yang luar biasa, ternyata itu Tuhan dan mental. Sehingga pada saat Thailand hancur, fisiknya hancur, Indonesia mainnya hebat, akhirnya 5-2 skor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada seorang perempuan juga di kegiatan di SEA Games itu, yang dia sudah paling terakhir itu umur berapa dia, 4 atau 5 kan? Tetapi setelah dia mendengar lonceng bahwa ini putaran terakhir, semangat perjuangannya, mental perjuangannya, karakternya untuk mengharumkan nama bangsa itu timbul, sehingga tenaga yang habis itu terbayar oleh Tuhan dan mental tersebut. Akhirnya dia lari seperti pada saat dia lari pertama itu, dia melambung semua, akhirnya emas. Itulah saya mau sampaikan bahwa yang pertama yang saya membentuk ialah karakter, di mana karakter terbentuk tidak bisa kalau bukan tanpa Tuhan, agama masing-masing siswa, dan juga itu mental. Intinya bahwa kita harus memang membentuk karakter dulu ya. Jadi jangan kita fokus ke akademiknya saja. Karena saya lihat itu yang pelatih Indra Sarpi itu dia membentuk imannya pemain bola itu. Bagaimana rasa syukurnya, dia sujud pada saat membuat gol, dia sujud syukur kepada Tuhan. Itu sebuah hal yang luar biasa. Luar biasa. Setelah mereka sudah beriman, mereka mental, teori-teori yang disampaikan tentang bola akan mengikut sama dengan kita. Kalau siswanya sudah mempunyai karakter yang baik, yakinlah bahwa pengetahuan itu akan mengikut itu semua. Jadi karena saya sempat juga ikuti nih pertandingan, memang Thailand karena emosi. Makanya mereka terpuruk, dan sebenarnya di mata dunia dengan melihat pertandingan itu, dunia malah memuji Indonesia, termasuk Thailand sendiri memuji bahwa luar biasa. Kalau para pemain Thailand mereka malah bilang seolah-olah itu tawuran, tapi Indonesia malah dipuji. Dan memang luar biasa bahwa ketika karakter terbentuk maka kita bisa meraih keberhasilan. Baik Pak. Nah, dari area pengembangan ini pada pembentukan karakter, siapa-siapa yang Bapak mau libatkan? Yang pastinya guru BK, Ibu Adriana dengan Ibu Tini ya, itu pasti. Setelah itu kurikulum. Di mana kurikulum saya ingin berpikir bahwa nanti Pak Niko akan membuat sebuah strategi bagaimana mungkin di awal pembelajaran kan, di pertengahan atau akhir pembelajaran, bagaimana membuat sebuah literasi yang akan membentuk karakter dari siswa seperti itu. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, dan ini dari tujuan yang Bapak Yafet harapkan dari pertemuan kita, apakah sudah tercapai atau bagaimana Pak? Ya, sudah tercapai Bu. Dimana saya sudah melihat dimana kelemahan saya, lalu setelah itu ke depan saya akan memperbaiki kelemahan tersebut, sehingga saya pikir bahwa dengan adanya kegiatan ini saya bisa tercerahkan di mana kelemahan saya, di mana pada saat saya melihat kelemahan saya akan melihat kelebihan saya. Pada saat kelemahan saya lihat, saya perbaiki, dan itu akan menjadi kelebihan bagi saya. Itu sebuah prinsip dari saya. Oke, baik Pak. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung ya Pak. Betul. Berkelanjutan. Supervisi juga kita kedepannya tetap berkelanjutan, jangan hanya berhenti sampai di sini. Betul. Ya. Terima kasih Pak Yafet sekali lagi atas waktunya, sudah meluangkan waktu kemarin untuk saya observasi, dan sampai hari ini untuk menindaklanjuti kegiatan kemarin. Pak Yafet masih meluangkan waktu sekarang. Sangat berterima kasih Pak ya.
semoga apa yang Pak Yafet rencanakan dan yang mau diperbaiki ke depan bisa tercapai. Siap Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yafet. Sama-sama Ibu. Tetap semangat Pak. Semangat. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Ibu.